Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Abah mengajarkan kepada kita sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Wajib kita bersyukur. Karena kita sudah diliputi segala kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang. Izinkan saya untuk membuka hari ini dengan sebuah lagu untuk membawa keceriaan pagi hari ini. Betapa senang rasa hati di hari yang bahagia ini. Semua kita bergembira menyambut manakiban ini. Hilanglah semua perasaan lelah. Marilah kita manakib bersama. Ha, 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 Hatur nuhun Abah atas segala kebahagiaan yang diberikan kepada kami semuanya di pagi hari ini. Dan untuk saudara-saudara kita yang dipimpin oleh Bunda Haya yang sedang eh, melakukan perjalanan ziarahnya, semoga Allah berikan keselamatan, kelancaran, dan diliputi segala keberkahan dari Guru Agung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah. Terus kita sekarang melaju dan dibisakan untuk memasuki tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dalam kitab Fadhailus Syuhur hurufnya dikit. Di bulan ini, bulan Muharram, ada mim, ada ha, ada ro, ada mim lagi. Di umum sekarang dari mulai tanggal pertama masuk bulan Muharram, para wakil talqin, para mubalik TQN, sudah menyampaikan, pasti sudah diulang-ulang. Mim yang pertama, pengersa Abah memaknai dengan mujahadatun nafsi. Berjihad, ya, memerangi awan nafsu. Gitu. Nafsu yang mana yang perlu kita perangi? Gitu. Nafsu yang ada pada diri kita. Gitu ya. Sesungguhnya kita bukan sedang berperang lagi yang besar-besaran. Bahkan pengesahabah perang dunia ketiga itu ya ini. Perang diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengendalikan hawa nafsu kita, memerangi hawa nafsu kita dengan selalu merasa ihsan. Selalu merasa diawasi, ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti peran rasa di sini sangat terpenting sekali. Jauh kalau di bulan-bulan selanjutnya, sebelumnya. Jadi, Masya Allah, kita jadi ikhwan saja setelah ditalkin, masih terbagi berbagai macam kriteria ikhwan. Kalau kita sering mendengar, ada yang disebut ikhwan padati. Padati itu semacam gerobak. Jadi harus didorong terus, harus diajak-ajak terus, gitu ya. Belum peka, belum ngerti sendiri bahwa manakiban itu kewajiban. Zikir itu kewajiban, khotaman itu kewajiban bagi kita semuanya. Tapi harus didorong-dorong, harus diajak-ajak, harus terus-terusan seperti itu. Boleh, boleh. Tapi yang jadi pertanyaan, apa kita akan selalu begitu terus? Harus selalu pengen didorong-dorong, tidak ngerti sendiri, tidak menjadikan kalau kata Abah, justru manakiban harus bisa menjadi penghalang untuk segalanya. Gitu ya. Apa kita akan selalu harus, kalau diajak-ajak, udah dirayu-rayu, baru. Bahkan ada, udah diajak-ajak, dirayu-rayu. Ih, masih kekeh, tidak mau. Nah ini jenis ikhwan, pertama ikhwan padati. Harus didorong-dorong. Kan mungkin masih ada di antara kita. Mau manakiban kalau ada yang ngajakin, ada yang ngasih support, ngasih semangat, ada yang ngongkosin, segala macam. Kalau nggak ada, ya enggak. Kata Abah, mau berangkat ke Menakiban, apalagi mau mudik ke Sinarasa. Kalau ada teman, syukur Alhamdulillah. Berangkat sama teman, lebih banyak lebih baik.
Tapi kalau ternyata di waktu yang bersamaan sudah tiba waktunya teman yang ini berhalangan, teman ini nggak jadi, teman ini membatalkan. Apa kita lantas harus batal? Tidak, kata Abah. Berangkat sendiri. Gitu ya. Jadi jangan terhalang oleh apapun. Maksudnya menakiban, kita menakib. Gitu. Jadi didorong-dorong, diingatkan boleh sekali-kali. Gitu ya. Tapi jangan keterusan, kita belajar. Belajar untuk supaya apa? Bukan kita yang selalu didorong-dorong, selayaknya gerobak pedati, tapi kita yang harus bisa mendorong, kita yang harus bisa mengajak kepada orang lain. Ini syiar, ini dakwah yang dicontohkan oleh Guru Agung kepada kita semuanya. Seperti manakiban, gitu ya, tuh. Ayo dong, manakiban. Mulai dong di rumah, didorong-dorong sama orang. Akhirnya kita, kenapa orang bilang begitu? Karena kita rajin manakiban di mana-mana. Tapi kita belum mau untuk membuka manakiban di rumah sendiri. Nah, apakah kita akan selalu seperti itu? Rubah keyakinan itu. Oh, kita biasa manakiban kemana-mana. Berarti kita pun di rumah harus buka manakiban. Gitu. Di rumah kita harus buka manakiban. Supaya jangan kita yang terus didorong-dorong, diingatkan, tapi kita pun bisa mendorong. Kita bisa mengingatkan, kita bisa mengajak kepada orang lain. Ini jenis ikhwan yang pertama. Badati. Yang kedua ada jenis ikhwan japati. Japati itu merpati. Harus apa? Diempanin dulu, diaurin jagung dulu. Gitu ya, milih-milih jadi ikhwan. Nggak mau datang ke madrasah ini mah kenapa? Alah, makanannya nggak ada, makanannya dikit, lapar. Gitu ya. Datang, oh, giliran, wah, yuk kita menakiban ku anu. Sono mah Masya Allah, baru nyampe aja udah ada makanan ini, itu. Banyak makanannya, kenyang, dan sebagainya. Jangan seperti itu. Bahaya. Kalau seperti Japati harus diempanin terus, diaurin terus. Tidak. Bahkan apa mengajarkan kepada kita, sebelum datang ke tempat manakiban, perut harus kenyang. Bila perlu, sebelum nyampe ke tempat manakiban, kalau mau makan bakso dulu. Makan soto dulu. Supaya apa? Perutnya terisi kenyang. Khawatir, pemangku manakib, nggak masak. Walaupun belum belum pernah ya kita menghadapi itu. Tapi kalau di tempat manakiban ternyata tidak disiapkan makan, kita sudah kenyang, nggak ngarep-ngarep dikasih makan dari tempat manakiban. Gitu. Walaupun pada kenyataannya pasti ada manakiban. Sampai si abang kan punya lagunya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan banyak berzikir. Aku ingin makan enak, makan lezat. Datang ke Manakiban. La, aku senang sekali Manakiban. La, aku senang sekali Manakiban. Saking senangnya, kenapa? Kan tempat manakiban, di rumah kita nggak punya ini, di tempat manakiban ada. Namanya sorga. Tapi sekali lagi, Abah sudah mengingatkan kita, jangan ngarep-ngarep. Sebelum berangkat, perut kenyang dulu. Sebelum berangkat, periksa dulu bensin motor, mobil. Harus siap. Bensin buat pulang pergi, bekal buat pergi, ongkos buat pulang pergi. Kenapa? Jangan ngarep-ngarep di bensinin, diongkosin sama yang pemangku. Apalagi punya pikiran, saya kan udah biasa tugas, pasti kali ini juga dikasih tugas. Kalau dikasih tugas nanti dapat amplop. Hanya tenang aja, bensin asal cukup biar nyampe aja. Ntar pulang juga pasti dapat amplop buat beli bensin. Masya Allah, bahaya ini kalau seperti ini. Bahaya kalau seperti ini. Jangan niat seperti itu, gitu ya. Kalau toh kita ternyata menerima amplop, itu berkah dari Abah untuk kita semuanya. Tapi kita sudah siap. Bensin pulang pergi. Bahkan apa mengingat kalau nggak punya bensin pulang pergi, mendingan nggak usah datang. Nanti malah apa? Kecewa, sakit hati. Dan jangan suka ngarep-ngarep tugas. Datang ke tempat manakiban. Biasa tugas, tiba-tiba nggak tugas. Hanya nggak mau datang lagi ke tempat itu. Nggak usah. Jaga, kan kita lagi bebersih hati. Nah,
Ini ikhwan Japati namanya, ikhwan Merpati. Harus diempanin terus. Gitu ya. Harus diaurin jagung terus, makanan terus. Diupahin terus. Bulatkan niat kita. Untuk apa? Kalau di bulan Muharram, mim terakhirnya adalah mahabbatullah. Bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dibentuk selama kita tekan kontrak dengan guru agung melalui talqin. Hanya apa? Kecintaan kita kepada Allah dengan kita berikrar, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'akabah. Ini kontrak resmi. Datang ke tempat manakiban, yang kita harap apa? Ridho Allah saja. Hanya Allah saja yang kita maksud. Kalau ternyata sudah bersih hati kita karena niat kita sudah bagus, ternyata apa? Abang memisahkan kita dimanapun tempat menakib, hanya kita ditugasin. Dan jangan milih. Ditugasin apa aja, ya kita harus siap siaga. Oh, saya mah biasa, apa namanya, biasa mankobah. Saya nggak bisa. Kalau disuruh kori, disuruh baca Quran, sholat, saya biasa kori, sholawat. Saya nggak mau suruh tawasul. Nggak bisa begitu. Datang ke tempat manakiban, seolah-olah kita ditugasin, ditunjuk sama pemangku manakib, sama MC yang membacakan. Tapi sesungguhnya kita dibisahkan untuk tampil hari itu, untuk tugas hari itu adalah tugas dari Guru Agung Pengsahabat. Bersihkan hati apapun itu. Saya selalu bersyukur kepada Allah. Di awal-awal saya ikut bersama Pengsahabat, saya dibisahkan ikut keliling bersama Pengsahabat di Jakarta, gitu ya, di Bandung, di mana-mana saya selalu ikut. Dan akhirnya apa? Kalau saya tugas, dan ini saya anggap sekarang makin kesini, ini cara abang melatih saya. Gitu ya. Selama ini misalnya saya biasa ceramah di TV ataupun di live, saya biasa ceramah. Tapi ketika ikut dengan pengusaha abah, di pasar minggu misalnya. Ikut ke pasar minggu, tiba-tiba saya suruh baca Quran, suruh salawat. Tiba-tiba di Menteng, saya malah suruh tadbih. Ntar di tempat lain saya suruh mankoba, tempat lain saya suruh ceramah. Terus diputar, gitu ya. Akhirnya semua tugas itu dibisahkan. Saya, masya Allah, indah sekali. Guru Agung mengajarkan kepada kita, meriadohkan, melatih murid-muridnya. Bagi kita ikhwan akhwat, terutama yang hadir di MOI ini, jangan terpaku kepada sama tenang-tenang aja lah. Petugasnya udah yang biasa ini. Nggak bisa begitu. Suatu saat yang biasa tugas misalnya belum dibisahkan, karena kita semuanya ikhwan sudah siap. Kenapa? Karena Al-Quran wajib kita pelajari, wajib kita belajar baca. Nggak bisa pakai lagu tilawah. Baca Quran seperti biasa saja. Murotal namanya. Karena semua pasti bisa baca Quran. Kedua, tanbih. Tinggal baca saja. Dan harus kita baca. Supaya nggak grogi, sering kita baca. Mau ditugas, mau tidak tugas, ditugasin, nggak tugas. Kita harus baca tanbih. Tawasul. Masya Allah. Ngapalin tawasul bukan cuma buat tampil di tempat manakiban. Tapi kita harus hafal. Itu bekal kita untuk robitoh kepada guru agung. Mankobah. Jangan dengar dan dibaca pas mau tugas. Di tempat manakiban saja. Mankobah pun perlu kita kebet, kita baca-baca. Kita ingat-ingat. Oh iya, bulan ini mankobahnya ini. Kita baca. Suatu saat ternyata kita yang ditunjuk oleh guru agung dibisahkan untuk tugas apapun itu. Sudah siap siaga kita. Sudah enak kita. Jadi ikhwan harus siap siaga. Jangan cuma pengen diempanin kayak merpati. Ya, jangan suka milih-milih tempat enak tidak enak, semuanya enak karena semuanya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Yang ketiga, ini ikhwan pilihan yang luar biasa. Apa? Ada ikhwan sajati namanya. Sudah bersih hati, niat karena Allah, ilahi anta maksudi. Cuma Allah yang kita maksud. Waridhoka matlubi. Cuma keridhaan Allah yang kita pengen. Mulai berkah karomah guru agung, Abah di Sinarasa. Kita manakib online, ada yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Lampung, dari mana kita ini. Abah tahu, tahu. Abah memantau, Abah tahu semuanya. Semuanya dilihat
oleh Abah. Semuanya tahu siapa yang istiqomah, siapa yang bersih hatinya. Kenapa? Bahkan di Manqobah yang ke-40 di bulan ini pun Abah Tuan Syekh diberi buku yang panjangnya seluas mata memandang, sejauh mata memandang. Dan itu berlaku juga untuk Tuan Syekh di hadap zaman saat ini, pengersa Abah. Abah tahu, Abah melihat dimanapun muridnya berada. Abah tahu, Abah melihat apa yang sedang dilakukan oleh murid-muridnya. Kalaupun ada yang sedang bulak belok, yang bengkot, gitu ya, pasti Abah yang akan narik lagi. Abah yang akan kembali menjinjingnya, menggiringnya kembali ke bala jalan yang benar. Kalaupun ada yang dibiarin aja, biarin dulu. Abah coba pengen lihat nih, mau kemana nih murid gue? Mau kemana nih dia nih? Mau kemana? Kalau sekiranya sudah mulai membahagiakan, buru-buru sama Abah yang akan menarik lagi kita ke jalan yang tepat, ke jalan yang benar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kak, jihad kita yang paling utama adalah memerangi hawa nafsu, memerangi diri kita sendiri, melawan ego kita. Bukan kita selalu berjalan di atas kehendak keinginan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui keinginan ridho dari guru agung kita Pengusaha Ba'aus. Semoga kita selalu dipisahkan untuk mengikutinya, mengamankan masyarakat ajaran dari guru agung kita sehingga yakin kebahagiaan demi kebahagiaan akan terlimpah untuk kita semuanya. Ikaromati Pengusaha Ba'awas Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Sofiatna. Terima kasih semua para wakil talqin. Terima kasih pemangku manaqib. Terima kasih seluruh ikhwan akhwat. Yang terutama, mari sama-sama kita ucapkan hatur nuhun Abah, Umi, atas segala bimbingannya untuk kita semuanya. Berkah segalanya semuanya selamanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.